Halo, selamat pagi remaja-remaja yang hebat, remaja-remaja yang luar biasa. Terima kasih kalau kalian masih terus setia untuk mendengarkan YouTube gereja kita Sekolah Minggu, karena yakin dan percaya bahwa semakin kalian terus ditabur oleh firman Tuhan, percayalah masa depan kalian menjadi masa depan yang penuh harapan dan gilang gemilang. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama kembali Sekolah Minggu. Sebelumnya kita akan minta pimpinan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kasih Tuhan buat kami. Ajar kami terus Tuhan untuk kami memahami apa yang Tuhan mau untuk setiap kehidupan kami hari ini dan masa yang akan datang. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dari setiap kehidupan kami. Tangan Tuhan ingin menjadikan kami menjadi remaja-remaja yang penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama. Judul pelajarannya, Ayah sebagai Kepala Rumah Tangga. Ayah sebagai Kepala Rumah Tangga. Ya, kelas remaja dan pemuda. Kok Pak sudah belajar ayah lagi, kita masih pemuda kok. Ya, ini menarik ya. Dan lagi juga, saya kan remaja dan pemudi wanita. Masa saya harus belajar tentang ayah? Ini merupakan suatu kebenaran yang harus kita pelajar sama-sama dan pahami bersama-sama supaya kalian tidak terjatuh dalam lubang-lubang kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh senior-senior kalian atau orang-orang tua kalian atau dimanapun yang pernah melakukan ini. Yuk kita sama-sama belajar. Inilah kebenaran firman Tuhan ya. Ayah sebagai kepala rumah tangga. Dasar dari firman Tuhannya ada dua dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan karena saya yakin dan percaya bahwa pembacaan firman Tuhan adalah berkuasa untuk mengubah hati kita ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 32 dan 33 ini yang luar biasa. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itulah firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Ini mengenai tentang hubungan suami istri, ya. Memang tentang hubungan suami istri. Ada banyak khotbah-khotbah tentang suami istri. Tapi yang kita mau lihat dalam perikop ini adalah bahwa di sini ada suatu hierarki di dalam keluarga, ada suatu otoritas di dalam keluarga. Ya, istri harus tunduk kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Ada tuntutan yang cukup kuat, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Ini memang suatu seperti kayak yang seperti kayak penghargaan yang luar biasa untuk seorang suami. Wah, istri dan anak harus tunduk kepada suami, karena ayah adalah sebagai kepala rumah tangga. Nah, tapi yang harus kita pahami sama-sama di sini bahwa ternyata bukan untuk seorang ayah tidak boleh sombong atau jumawa dengan situasi ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana si ayah ini disebutkan bahwa kepala daripada suami adalah Kristus. Jadi untuk suatu hierarki yang ideal adalah bagaimana seorang keluarga itu bisa menjadi keluarga yang menjadi berkat ketika ayah itu adalah sumbernya istri, dan ayah itu terus menggantungkan semua sumbernya daripada Kristus. Ini yang harus menjadi pola yang ideal bagaimana kedudukan seorang ayah di dalam Alkitab. Memang ayah adalah pemimpin,
tapi dia bisa menjadi pemimpin yang terbaik ketika dia mau dipimpin oleh Kristus. Dalam bahasanya adalah kepale, sumber. Apa yang keluar dari sumbernya itulah akan menjadi isi. Apa yang keluar dari seorang sumber daripada suami itu akan mengalir kepada istri dan anak-anaknya. Ketika suami dipenuhi oleh iri hati, kejahatan, keserakahan, ketamakan, kebencian, itu akan mengalir kepada istri dan anak-anaknya. Ketika ayah itu menjadi penuh dengan kasih Kristus, ini yang ideal, kasih Kristus akan mengalir kepada istri dan anak-anaknya. Jadi buat remaja pria, dari sekarang, remaja dan pemuda pria, dari sekarang kamu sudah dibekali tanggung jawab. Bahwa ketika kamu menjadi kepala keluarga, menjadi seorang ayah, kamu harus dipenuhi dulu oleh kasih Kristus. Supaya kamu menjadi sumber kasih kepada istri dan anak-anakmu. Kalau engkau punya pemikiran sumber saya adalah diri sendiri, kepintaran saya sendiri, kekayaan saya sendiri, kegantengan saya sendiri, percayalah itu akar kesombongan dan itu akan mengalir kepada istri dan anak-anakmu. Ya, inilah hierarki daripada ayah menurut Alkitab. Seorang ayah yang terbaik ketika dia menggantungkan sumbernya kepada Tuhan. Ya, lalu bagaimana nih kriteria yang ideal untuk seorang ayah? Ini Alkitab mencatat ada di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ini adalah gambaran suatu keluarga yang ideal. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagia setiap yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi keluarga yang ideal adalah keluarga yang dalam rumah tangganya itu ada berkat, ada sukacita, ada suatu kebersamaan yang penuh dengan kasih Tuhan. Istrinya terus seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah, terus mengeluarkan yang manis-manis dalam rumah. Anak-anaknya berbahagia bersama, berkumpul bersama ayah dan ibunya. Ayat 4, demikian diberkati. Itu semua yang menjadi sumbernya. Ayat 4, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi bagaimana kita, tentu di sini semua nanti akan suatu saat akan berkeluarga, akan punya istri, akan punya suami. Nah, saya mau tanya, apakah kalian mau punya keluarga yang berantakan, yang masing-masing pergi, masing-masing udah urusannya di rumah sudah tidak pernah bertegur sapa, atau kalian yang punya keluarga yang harmonis, yang terus bersama-sama bisa bersukacita, bisa bersama-sama, bisa berbagi kasih. Kalian tentukan, ya. Atau kalian bisa melihat di luaran, kok itu kaya sih, banyak sih duitnya, tapi kok ribut terus ya. Atau waduh, teman saya seperti ini, cerita sering keluarganya berantakan, ada yang mungkin broken home, ada yang papa mamanya menikah lagi, papahnya menikah lagi, mamanya menikah lagi. Atau mungkin ada di antara teman-teman di sini atau siapapun yang menonton video ini ada yang punya pengalaman seperti itu. Kok saya ada di keluarga yang gak enak ya? Kok saya sering ke gereja, sering pelayanan, tapi kok keluarganya seperti ini, tidak sesuai dengan apa yang Alkitab tulis gitu. Padahal saya sudah pelayanan. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Nah, ini semua dalam konteks hari ini kita akan belajar itu. Salah satunya yang terpenting adalah bahwa ini semua dipengaruhi oleh seorang pria yang menjadi suami dan menjadi ayah. Apa 3 hal yang bisa menjadi kekuatan buat kita ketika keluarga itu menjadi diberkati? Yang pertama adalah bahwa seorang ayah harus menjadi teladan di dalam doa dan bekerja. Artinya seorang ayah itu harus menjadi teladan bagaimana dia bisa takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Takut akan Tuhan di dalam kehidupan rohaninya dan kehidupan di jasmaninya. Nah, apakah ini dipisahkan kok antara kehidupan rohani yang di gereja atau jasmani di pekerjaan atau di usaha? Nah, sebaiknya dan seidealnya dan seharusnya seorang laki-laki, seorang ayah harus hidup takut akan Tuhan dimanapun dia berada. Dia harus menjadi teladan dalam doa dan bekerja.
imannya itu harus terlihat ketika dia di gereja, ketika dia di rumah, ketika dia dalam pekerjaan, ketika dalam usaha, ketika dimanapun. Seorang ayah harus menjadi teladan bahwa dalam hidupnya, perkataannya, perbuatannya, pikirannya harus mencerminkan bahwa dia takut akan Tuhan, bahwa sumber tadi, semua yang diisi rohnya, tubuhnya, hatinya, pikirannya, perasaannya, semua dipenuhi oleh kasih Kristus. Itu yang menjadi pokok yang pertama, ya. Lalu yang kedua, bagaimana ayah itu harus menjadi teladan dalam sifat karakter yang mau diperbaiki. Seorang pria, seorang ayah merupakan rata-rata dan sebagian besar laki-laki itu gengsi kalau disebut lemah, malu kalau disebut kalah, malu atau nggak mau kelihatan lemah, pengennya kelihatan kuat, pengennya kelihatan berwibawa. Nah, padahal dalam kehidupan, siapa yang berani menjamin bahwa kita adalah pribadi yang sempurna? Tentu tidak ada yang sempurna. Semua punya kelemahan. Nah, bagaimana seorang ayah ini bisa menjadi teladan di dalam keluarganya atau dimanapun dia berada, bahwa dia itu punya karakter yang siap untuk berubah, karakter yang siap diperbaiki, karakter yang siap untuk terus berusaha untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya, ini yang harus tercermin dalam sebuah keluarga yang baik. Ya, karena ada banyak kasus-kasus ketika seorang ayah dia tahu salah, tapi karena dia gengsi, dia malu untuk mengakuinya, dia malah ngebalik, marahin istri, main anak-anaknya. Bahkan tidak jarang ada dalam kekerasan dalam rumah tangga, karena dilakukan oleh seorang ayah yang tidak mau kelihatan lemah, dia melakukan kekuasaannya. Nah, ini ada banyak hal, ternyata banyak luka dari istri, dari anak-anaknya yang terjadi karena ulah dari seorang ayah yang saya kan tahu papa salah, tapi kok nggak mau ngaku salah, ngaku salah aja susah. Hal-hal yang seperti itu kan tercermin di dalam istri dan anak-anaknya juga. Akan terbawa, nggak mau ngaku salah, nggak mau kelihatan lemah, dan itu kan membuat suatu keluarga yang kurang baik. Ya, yang kedua yang tadi yang perlu ditekankan bahwa seorang ayah yang terbaik adalah ketika dia siap untuk diperbaiki. Ya, karena ada 3 tahap nih. 1, ada orang yang saya tidak punya kesalahan, saya tidak punya kelemahan. Nah, lalu ada yang kedua, saya punya kelemahan, saya punya kekurangan, tapi saya cukup tahu di situ saja, titik. Itu juga kurang baik. Yang ketiga yang terbaik adalah saya tahu saya punya kesalahan, saya tahu punya kekurangan, dan saya siap diperbaiki. Itu yang menjadikan teladan, akan membuat keluarganya siap untuk menerima perbaikan dan semakin hari semakin menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga, bahwa seorang ayah akan menjadi teladan dalam mengasihi keluarga. Ini akan tercermin dalam kehidupan sehari-harinya, bagaimana seorang ayah bisa menunjukkan kepeduliannya kepada istri dan anak-anaknya. Tentu ini dicerminkan dalam ayat Alkitab tadi, bahwa seorang ayah rela mengorbankan nyawanya untuk keluarganya. Ini yang harus tercermin dalam keluarga yang terbaik. Ya. Nah, lalu apa hubungannya tentang tadi hierarki tentang bagaimana suami adalah kepala istri dan istri harus tunduk kepada suami, dan bagaimana ini ayah yang terbaik dalam 3 pokok pikiran tadi. Ini akan menjadi suatu keutuhan. Kenapa ini begitu penting bahwa ayah sebagai kepala keluarga? Karena ayah itu adalah sumber. Ya, seperti yang tadi bilang, ayah itu sumber, dan sumber daripada apa sih? Sumber daripada kasih Bapa. Allah itu adalah roh, tapi Allah itu adalah kasih. Allah menunjukkan kasihnya lewat kasih Kristus yang mau menyerahkan dirinya mati di salib buat kita semua. Betul ya? Nah, kasih itulah yang Allah mau tunjukkan. Ini loh, saya seperti Bapa mengasihi anak-anaknya ya. Dalam Mazmur bilang seperti itu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Jadi seorang ayah ini sangat penting. Bagaimana istri dan anak-anaknya bisa merasakan kasih Tuhan. Gak bisa lewat Allah yang gak kelihatan. Dia bisa merasakan kasih Tuhan lewat ayah yang bapak yang kelihatan, itu lewat ayah, lewat seorang suami. Bagaimana cinta Allah, kasih Allah itu tercermin dalam tindakan daripada seorang ayah. Ini yang sangat-sangat penting, yang perlu kita pahami sama-sama. Seorang remaja pria, pemuda pria
Engkau punya tanggung jawab yang besar. Engkau harus menjadi seorang ayah nanti, seorang suami yang engkaunya juga harus punya kasih Allahnya ini. Kalau engkau tidak punya kasih Allah, engkau kan apa yang kau bagikan? Sumber apa yang kau mau kasih pada istri dan anakmu? Seorang remaja, pemudi-pemudi wanita, jangan cari seorang suami yang tidak punya kasih Bapa ini di dalam setiap kehidupan laki-laki yang kau idam-idamkan. Meskipun dia ganteng, meskipun dia jago, banyak prestasi, meskipun dia terkenal, meskipun dia artis, meskipun dia sangat kaya sekalipun, percayalah ada banyak cerita keluarga-keluarga yang dulunya menikah karena hal-hal seperti ini, tapi gak lama ternyata ada yang cerai, ada yang bertahan, ada yang menderita, ada yang KDRT, ada yang sampai lapor polisi. Banyak cerita-cerita itu. Karena memang seorang ayah dan suami tidak punya sumber kasih Allah ini. Sekali lagi saya mau ngomong, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hei, ingat baik-baik, kasih Allah akan tercermin dalam seorang ayah. Orang tidak akan susah untuk mengenal Allah yang kelihatan. Orang sulit untuk mengenal kasih Allah yang Allahnya nggak kelihatan. Dia akan lihat secara tidak langsung dari DNA-nya, dia akan mencari lewat figur daripada Bapa. Ada banyak remaja-remaja putri, pemuda-pemudi putri yang mencari kasih Bapa ini dengan cara yang salah. Karena dia tidak mendapat kasih Bapa di dalam rumahnya, dia mencari Bapa-Bapa yang lain. Saya pernah mendengar ada yang bercerita, ada seorang remaja putri, pemudi-putri yang punya pekerjaan yang luar biasa, wira swasta terkenal, putri dari pengusaha terkenal, ternyata rela menjadi simpanan om-om. Apa yang dia cari? Uang sudah ada, mukanya cantik, terkenal, tapi itu ternyata dia cari kasih Bapa karena tidak mendapat kasih Bapa di dalam rumahnya. Berapa banyak laki-laki yang akhirnya menjadi pelaku-pelaku kekerasan? Survei membuktikan banyak laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan, pembunuhan, penjara, survei di penjara. Sebagian besar itu terjadi karena dia tidak merasakan kasih Bapa di dalam rumahnya. Bahkan tidak sedikit pula laki-laki yang menjadi gay karena kekurangan atau benci kepada ayahnya. Kok saya nggak terima kasih Allah di dalam Bapak saya? Tidak sedikit. Banyak kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Oleh karena itu mengapa sangat penting pelajaran hari ini bagaimana bapak, ayah sebagai kepala rumah tangga itu, karena memang sangat berpengaruh kepada istri dan anak-anaknya. Ya, sekali lagi pesan yang sangat penting hari ini, seorang remaja, pemuda, pria, dari sekarang kamu harus terus berusaha isi dengan firman, terus mengalami Tuhan, terus mengalami kasihnya Tuhan, supaya ketika engkau terus semakin hari semakin mengalami kasih Tuhan, engkau percayalah engkau menjadi berkat bagi istri dan anakmu nanti. Kau akan membawa keluargamu beribadah kepada Tuhan. Kau membawa keluarga, istri dan anakmu menjalani semua rencananya Tuhan. Dan keluarga engkau akan diberkati seperti dalam Mazmur 128 tadi. Dan kau remaja dan pemudi putri, jangan pernah tertarik dengan apa yang ditawarkan dunia selain daripada kasih Bapa ini. Jangan terpikat dengan segala tampannya, kayanya, mobilnya, gantengnya, fisiknya. Jangan, baiknya kalau dia tidak mengalami Tuhan. Ada banyak yang tertipu dengan seperti, mungkin dia jago Alkitab, baca ayat Alkitab, bahkan mungkin dia pelayanan, ada banyak. Tetapi banyak juga yang dalam pelayanan ternyata dia tidak mengenal kasih Bapa. Ada banyak remaja-remaja yang terjebak oleh hubungan di luar nikah dengan pria-pria yang ternyata ngomongnya firman. Jadi jangan pernah terpengaruh, karena nanti engkau sendiri yang merasakan. Ini firman sangat-sangat jelas buat kalian dari sekarang. Penting buat bekal masa depan kalian. Kalau engkau mau diberkati, kalau engkau mau mengalami perkenanan Tuhan, ingat, jadilah ayah yang terbaik, ayah yang takut Tuhan. Dan mencarilah suami yang takut akan Tuhan. Karena ayah di sini sekali lagi sebagai perwakilan daripada sumber kasihnya Tuhan. Kalau seorang laki-laki tidak cukup kasih Tuhan dalam dirinya, dia tidak akan mampu mengasihi keluarganya. Ya, ini yang penting, yang perlu tekankan sekali lagi. Mari terus supaya bekal buat kalian menjadi remaja, pemuda yang terbaik, yang Tuhan senang. Ya, nah, lalu pertanyaan diskusinya, bagaimana ketika kita tidak mendapati sosok ayah yang kita idamkan dalam keluarga kita, atau ada teman
di luar sana yang ternyata tidak mempunyai ayah yang seperti di dalam Alkitab ini. Bagaimana sikap kita seharusnya? Nah, kita akan diskusi lebih lanjut di dalam Google Meet kita ya. Oke, selamat pagi, kita akan berdoa sama-sama. Bapak, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Tuhan, terus sertai kami dalam setiap perjalanan kami, supaya kami terus disertai Tuhan dan kami terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk kami bisa menjadi suami dan ayah yang terbaik, untuk kami bisa mencari suami dan ayah yang siap menjadi pemimpin bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati setiap remaja, pemuda-pemudi dalam kelas ini dan siapapun yang menonton video ini. Tuhan, jagai mereka semua, Tuhan berkati mereka semua, pimpin mereka semua, karena mereka semua anak-anak Tuhan, mereka semua butuh kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.